nama saya Agni Mutmainah Agus dengan NIM 2507015011092. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Afifah Dwi Utami dari kelompok 2. Nah, pertanyaannya yaitu apakah seseorang dengan self-efikasi tinggi namun memiliki kemampuan regulasi emosi yang rendah dapat membuat individu tersebut lebih mudah untuk berbicara di depan kelas atau malah berdampak sebaliknya. Nah, sebelum ke inti jawaban dari pertanyaan tersebut, kita perlu mengetahui bahwa seseorang dengan self-efikasi yang tinggi namun memiliki regulasi emosi yang rendah itu tetap bisa merasa cemas atau gugup saat berbicara di depan kelas. Kemudian, menurut Sari et al. Tahun 2023 dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Self-Efikasi Terhadap Kecemasan Berbicara di Depan Umum, ia menjelaskan bahwa self-efikasi membantu meningkatkan kemampuan diri dan keberanian berbicara. Namun, tanpa kemampuan regulasi emosi, individu tersebut sulit untuk tampil secara optimal. Tampil yang dimaksud di sini yaitu berbicara di depan kelas atau berbicara di depan umum. Nah, kemudian menurut Aurora et al. Tahun 2025 dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Hubungan Regulasi Emosi Terhadap Kecemasan Berbicara pada Siswa MTS Nurul Delitua, ia menegaskan bahwa regulasi emosi membantu menekan rasa takut dan rasa cemas saat berbicara di depan kelas. Kemudian selain itu, ada pula dari Mardianti et al. Tahun 2023 dalam jurnalnya berjudul Between Self-Efficacy and Speaking Anxiety, A Correlation Study in Non-English Department Students, ia menyebutkan bahwa kombinasi atau hubungan antara keseimbangan regulasi emosi dan self-efficacy itu penting agar seseorang itu lebih mudah untuk mencapai dari rasa ragu menuju rasa percaya diri secara lebih efektif. Kemudian dari penjelasan saya itu dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara regulasi emosi dan self-efikasi ini penting untuk berjalan beriringan bersama-sama karena keduanya menentukan apakah seseorang dapat berbicara dengan tenang atau malah justru menjadi hambatan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azimul Fikri dengan NIM 2500701501057 dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu dari saudara Ahmad Nurhairi. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan self-efikasi seseorang dalam mengungkapkan pendapatnya di depan publik? Nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan self-efikasi kita ketika kita mengungkapkan pendapat kita di hadapan publik adalah dengan melalui pengalaman langsung atau mastery experience. Dalam Journal of Language and Language Teaching, Afifah et al. 2021 menjelaskan bahwa sahnya pengalaman berhasil berbicara di depan umum akan memperkuat keyakinan diri seseorang. Semakin sering seseorang berlatih untuk menyampaikan pendapatnya di hadapan publik dan berhasil, maka semakin tinggi juga kepercayaan dirinya. Misalnya, mahasiswa yang sering disuruh atau diminta untuk mempresentasikan pendapat di kelas, dia akan lebih yakin pada kemampuannya dibanding dengan mahasiswa yang jarang berbicara. Strategi praktis yang dapat kita terapkan di sini adalah mulailah untuk berlatih menyampaikan pendapat kita di hadapan publik, mulai dari kelompok dengan audiens yang kecil atau sedikit, sebelum akhirnya kita tampil di hadapan audiens dengan jumlah yang besar. Catat setiap keberhasilan kecil untuk memperkuat rasa percaya diri kita agar kita mampu mengeluarkan pendapat kita di depan publik. Saya Afifah Najah Ramadhani dari kelompok 1 dengan NIM 2507015011115. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Adrian dari kelompok 4. Jadi pertanyaannya adalah, di bagian latar belakang disebutkan emosi seperti takut, gugup, dan malu. Bagaimana kita membedakan ketiganya dalam penelitian ini? Apakah semuanya dianggap bagian dari satu bentuk kecemasan berbicara atau memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kepercayaan diri mahasiswa? Jadi dalam penelitian ini takut, gugup, malu sebenarnya mirip tapi memiliki makna dan dampak yang berbeda. Dari David M. Clark dan Adrian Wells, takut muncul karena merasa khawatir dinilai dan dikritik orang. Dari James C. McCloskey, gugup lebih ke reaksi tubuh sesaat seperti jantung berdebar, tangan berkeringat, dan suara bergetar saat tampil. Kemudian dari Philips Zimbardo, malu adalah sifat yang membuat seseorang tidak nyaman
saat menjadi pusat perhatian. Jadi ketiganya itu merupakan bagian dari kecemasan saat berbicara, tapi dampaknya yang berbeda. Seperti takut itu berkaitan dengan penilaian orang lain, gugup mempengaruhi penampilan saat berbicara, dan malu dapat menghambat kepercayaan diri dalam jangka panjang. Sekian. Perkenalkan, saya Aisyah Sbiranti Alfata Putri dengan nomor NIM 2507015000034 akan menjawab dari pertanyaan kelompok 5 yang diajukan oleh saudari Afifah Dwi Putri, yang dimana pertanyaannya ialah apa saja sih hambatan emosional yang sering dialami mahasiswa ketika diminta berbicara di depan kelas? Selain kemampuan menyampaikan ide, mengapa public speaking atau kemampuan berbicara di depan kelas itu dianggap sangat penting dalam lingkungan akademik dan profesional? Jelaskan keterkaitannya dengan indikator psikologis lainnya. Baik, terima kasih atas saudari Afifah Dwi Putri dan kelompok 5 telah mengajukan pertanyaannya dengan sebaik-baik mungkin. Saya akan menjawab bahwasanya banyak mahasiswa mengalami hambatan emosional ketika diminta berbicara depan kelas. Hambatan yang paling umum adalah rasa cemas, gugup, takut salah ucap, takut dinilai negatif oleh teman-teman, dan kurangnya rasa percaya diri. Kondisi ini biasanya muncul karena mahasiswa terlalu fokus pada kemungkinan gagal, lupa materi, atau khawatir tidak kompeten. Nah, menurut Putri dan Sari 2021 dalam jurnal Kecemasan Berbicara Depan Umum pada Mahasiswa dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya yang diterbitkan di Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling. Kecemasan berbicara depan umum dapat dipicu oleh pengalaman negatif di masa lalu, perfeksionisme, serta rendahnya efikasi diri atau keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri. Nah, kemampuan public speaking atau berbicara depan umum sangat penting dalam lingkungan akademik maupun profesional. Dalam dunia akademik, kemampuan ini membantu mahasiswa menyampaikan ide yang jelas, menjelaskan hasil penelitian, serta berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas. Sedangkan di dunia profesional, public speaking menjadi keterampilan utama untuk memimpin rapat, bernegosiasi, dan mempresentasikan gagasan di hadapan rekan kerja atau atasan. Nah, kemampuan ini juga berkaitan dengan indikator psikologis lain seperti efikasi diri atau self-efikasi, self-concept positif, dan keterampilan sosial. Individu yang memiliki efikasi diri yang tinggi akan lebih mampu mengendalikan kecemasannya dan tampil dengan percaya diri di depan banyak orang. Nah, sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki kemampuan public speaking, dampaknya bisa cukup besar. Mahasiswa mungkin akan sulit mengungkapkan pendapatnya dengan jelas, mudah panik ketika diminta berbicara spontan, dan cenderung memilih diam dalam diskusi kelompok. Dalam jangka panjang, hal ini dapat membuatnya kurang lebih aktif secara akademik dan bahkan kehilangan peluang di dunia kerja. Kurangnya kemampuan berbicara juga bisa menurunkan rasa percaya diri dan memperkuat siklus kecemasan sosial. Karena semakin sering menghindari situasi berbicara, semakin besar pula rasa takut yang dirasakan. Dengan demikian, mengembangkan kemampuan public speaking bukan hanya soal latihan berbicara, tapi juga melatih pengelolaan emosi, membangun rasa percaya diri, dan memperkuat aspek psikologis lain yang menunjang keberhasilan individu baik di lingkungan akademik maupun profesional. Baik, selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Perkenalkan, nama saya Abdallah Al-Ahmadwe dari kelas A. Saya berasal dari kelompok 1 dan saya akan menjawab pertanyaan dari Ainun Rahma. Jadi bentuk pertanyaannya itu seperti ini. Apa bentuk intervensi psikologis yang dapat dikembangkan untuk membantu mahasiswa mengatasi rasa gugup saat berbicara di depan kelas? Apakah intervensi tersebut sebaiknya berfokus pada pengendalian pikiran negatif, peningkatan rasa percaya diri, atau pelatihan relaksasi agar mahasiswa lebih siap secara mental menghadapi situasi saat sedang presentasi? Jadi berdasarkan beberapa referensi yang saya dapatkan dari jurnal-jurnal, saya mendapatkan beberapa teori yang dapat membantu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi yang pertama-tama, saya akan menjelaskan bahwa rasa gugup saat berbicara di depan kelas itu merupakan bentuk speaking anxiety atau ketakutan saat sedang berbicara yang dipengaruhi oleh pikiran negatif seseorang terhadap dirinya sendiri, kemudian rendahnya self-efikasi terhadap dirinya sendiri, dan
ketidakmampuan dalam mengelola emosi yang sedang dia rasakan. Kemudian berdasarkan teori self-efikasi dari Bandura, jadi keyakinan seseorang terhadap kemampuannya sangat penting untuk menentukan keberhasilan dalam menghadapi tugas, termasuk saat sedang berbicara atau saat sedang public speaking atau saat sedang berbicara di depan umum, seperti itu. Jadi hal ini diperlukan, hal ini juga diperkuat oleh Afifa et al. 2021 dan Alimaskus et al. 2023 yang menemukan bahwa self-efikasi itu sangat berperan penting, sangat berperan positif terhadap kemampuan berbicara seseorang. Kemudian Merdiati et al. 2023 serta Sari et al. 2023 juga membuktikan bahwa self-efikasi mampu menurunkan kecemasan seseorang saat sedang berbicara di depan umum, seperti itu. Jadi self-efikasi itu sangat penting dalam mendukung kemampuan seseorang saat sedang berbicara di depan umum. Kemudian di sisi lain ada penelitian juga dari Arora et al. 2025 yang menunjukkan bahwa regulasi emosi juga sangat berperan penting dalam mengurangi kecemasan saat sedang presentasi. Oleh karena itu, intervensi psikologis yang efektif itu tidak hanya cukup berfokus pada satu aspek saja, tetapi membutuhkan berbagai jenis aspek yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan public speaking seseorang. Jadi kita perlu menggabungkan beberapa bentuk pendekatan seperti pengendalian pikiran negatif melalui cognitive restriction, kemudian ada peningkatan self-efikasi melalui latihan bertahap. Jadi kita kita mengulang-ulang terus latihan kita sehingga kita bisa merasakan keadaan di mana kita sudah bisa menguasai kemampuan berbicara tersebut. Kemudian bisa juga melalui latihan relaksasi untuk mengatasi gejala kecemasan fisiologis yang dialami saat sedang berbicara di depan umum atau saat sedang public speaking, seperti itu. Maka dari itu kombinasi dari berbagai intervensi psikologis tersebut diharapkan dapat membantu seseorang untuk meningkatkan kemampuannya dalam berbicara di hadapan umum. Seperti itu teori yang saya dapatkan dan bisa saya berikan. Semoga jawaban yang saya berikan bisa dimengerti oleh teman-teman sekalian dari kelompok lain dan dapat memuaskan jawabannya. Jadi tidak membuat kalian bingung lagi, karena saya rasa penjelasan yang saya berikan sudah cukup untuk membantu menjawab pertanyaan yang teman-teman sekalian berikan. Baik, sekian dan terima kasih.